Di sini saya akan memberikan materi tentang reaksi pembentukan kompleks ya. Sebelumnya kita definisikan dulu ya apa itu kompleksnya. Kompleks itu adalah suatu ion ya, atau bisa juga molekul ya, molekul kompleks. Kompleks ini terdiri atas satu ion atau atom pusat dan sejumlah ligan. Ini saya berikan contohnya, misalnya saya beri contoh ya. Misalnya Fe12 bereaksi dengan 6Cn- nanti akan membentuk kesetimbangan kompleks ya. Ini adalah FeCN 6 buah ya. Ini 2+. Kemudian ini namanya adalah ion pusat. Kemudian ini adalah ligan. Nah, kemudian ini namanya kompleksnya adalah heksa-cyanoferrat 2. Heksa ini karena 6, cyano ini Cn, ferrat 2 ini karena Fe ini muatannya 2 positif. Kemudian saya berikan contoh lagi, misalnya adalah Ag plus ini ditambah dengan 2Cn-, nanti ini akan membentuk kompleks AgCN2-. Ini namanya dicyanoargentat. Karena ini 1+, maka di sini 1. Contoh lain adalah CO ya. CO2+ ditambah dengan misalnya di sini 4NH3. Nanti ini membentuk senyawa kompleks Cu NH3 4 kali ya, 2+. Ini namanya adalah tetra amonium kuprat 2. Ini untuk contoh-contoh dari kompleks. Nah, contoh yang lain banyak sekali, nanti bisa dilihat di buku. Berikutnya kita akan meninjau ketidakstabilan kompleks ya. Jadi ini saya tuliskan reaksi, contoh reaksi untuk disosiasi kompleksnya adalah AgCN2- ini terdisosiasi menjadi Ag+ ditambah 2Cn-. Kita dapat, karena ini kesetimbangan, kita dapat menuliskan harga K ya. K sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cn- pangkat 2 per konsentrasi Ag Cn2+. Nah, begini. Karena ini kompleks kesana peroraian, maka di sini kita sebut konstanta instabilitas ya. Jadi K-ins di sini merupakan konstanta instabilitas. Contoh lainnya adalah untuk reaksi CuNH3 4 kali
12 ini terdisosiasi menjadi Cu12 ditambah 4NH3. Kita dapatkan harga konstanta instabilitasnya adalah konsentrasi Cu12 kali konsentrasi NH3 pangkat 4 per konsentrasi kompleksnya Cu, ini NH3 4 kali 2 plus, nah begini, dimana Kins ini ya, Kins ini adalah konstanta ketidakstabilan kompleks. Nah, kompleks. Jadi saat ini kita sudah saat ini ya, atau selama ini kita punya harga KW ini untuk air, punya Ka untuk asam lemah, punya Kb ini untuk basa lemah, kemudian punya Ksp untuk garam sukar larut ya, garam sukar larut, punya juga sebelumnya ada Kh ini untuk hidrolisis garam, Nah, sekarang kita punya Kins ini untuk kompleks. Nah, saat ini kita sudah sampai pada fenomena kenaikan kelarutan. Jadi ini kalau ada garam sukar larut ya, kita punya garam sukar larut ini di dalam air. Nah, ini dengan membentuk kompleks ya, dengan pembentukan kompleks, senyawa kompleks ini, nanti ini akan mengalami kenaikan kelarutan ya. Nah, kenaikan kelarutan. Jadi saya buat ilustrasinya ya. Jadi kalau kita punya ini, kita punya garam ini larut padatan, misalnya ini adalah AgBr. Nah, ini di dalam air nanti akan terion menjadi Ag+ dan Br-. Ini pada peristiwa kelarutan biasa yang terdapat di dalam air murni ya. Nah, bagaimana kalau ini kita tambahkan dengan amonium ya. Ini kalau ini kita tambahkan dengan amonium ya. Ditambahkan amonium, maka yang terjadi adalah padatan ini saya berikan gambaran masih ada di air murni, ini Br, kemudian ini akan terion menjadi ya Ag+ dan Br-. Nah, kalau kita tambahkan amonium, maka nanti di sini akan ada amoniumnya ya. Ini akan bereaksi Ag+ dengan NH3 akan membentuk kompleks ya. Kompleksnya apa? Ini Ag NH. Jadi Ag NH3 2 kali ini plus begini. Jadi ini kompleksnya. Sehingga reaksinya kita dapat tuliskan reaksinya di sini ya. Ini saya tulis reaksinya. Ini dalam air biasa. Ini dalam air biasa. Pelarutannya ini AgBr menjadi Ag
plus ditambah Br minus. Ya. Kalau dengan adanya penambahan amonium, maka di sini yang ini reaksi awalnya adalah AgBr menjadi Ag plus ditambah Br minus. Nah, nanti Ag ini akan bereaksi dengan amoniumnya NH3 membentuk senyawa kompleks yaitu Ag NH3 2 kali plus. Ini jadi di sini ada dua kesetimbangan ya. Kesetimbangan yang pertama adalah ini. Kesetimbangan yang kedua adalah ini. Sehingga kita dapat menuliskan di sini, kalau kita tuliskan reaksi kesetimbangannya ya. Jadi saya tulis ulang di sini ya. Reaksi kesetimbangan kalau dalam air biasa, dalam yang pertama dari ilustrasi yang pertama tadi, ini adalah AgBr menjadi Ag plus ditambah Br minus. Ini karena ini kesetimbangan kelarutan ya, di sini kita bisa mendefinisikan KSP ini sama dengan Ag plus kemudian Br minus ya. Kemudian kalau yang dengan penambahan amonia tadi, reaksi yang pertama ini pelarutannya AgBr ini menjadi Ag plus ditambah Br minus ya, ini reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua adalah sebagian dari Ag plus yang terbentuk dalam larutan nanti akan terikat oleh NH3 membentuk ion kompleks ini ya. Jadi di sini nanti reaksi kesetimbangan ini saya tuliskan jadi Ag plus di sini. Bagian Ag plus nanti akan terikat oleh NH3. Nah, ini akan membentuk ion kompleks Ag NH3 2 kali plus begini. Ini reaksi kesetimbangan bolak-balik. Ini reaksi yang kedua. Jadi kalau di dalam air biasa hanya ada satu kesetimbangan, dengan pembentukan kompleks dia ada dua kesetimbangan seperti ini. Sehingga dari reaksi yang pertama kita bisa menentukan KSP-nya. Ini Ag plus kali Br minus ya. Kemudian dari reaksi yang kedua ini kita bisa menentukan K-ins-nya ya, konstanta instabilitasnya, yaitu ini konsentrasi Ag plus, ini konsentrasi Ag plus kali konsentrasi NH3 pangkatnya 2 per konsentrasi ionnya. Sini Ag NH3 2 kali plus begini. Jadi akan ada dua persamaan ya. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Jadi untuk perhitungannya nanti akan ada dua persamaan untuk menyelesaikan kelarutan pada pembentukan kompleks. Untuk contoh soalnya kita berikan setelah ini.